Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Kalsum dengan ujung NIM 021 dari kelas 4D Psikologi Kognitif. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang sensasi, persepsi, dan atensi, yang mana digunakan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Kognitif. Langsung kita masuk saja pada materinya, yaitu ada sensasi. Sensasi merupakan proses pengumpulan informasi dari lingkungan melalui panca indera. Ketika stimulus fisik seperti cahaya, suara, atau rabaan masuk ke dalam tubuh, sistem syaraf kita merespon dengan mengirimkan sinyal-sinyal ke otak. Di dalam otak, sinyal-sinyal ini diterjemahkan menjadi pengalaman sensorik yang disebut dengan sensasi. Nah, sensasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti intensitas, durasi, dan frekuensi stimulus. Misalnya, suatu suara yang keras akan menghasilkan sensasi yang lebih intens daripada suara yang lembut, atau suatu cahaya yang terang akan menghasilkan sensasi yang lebih kuat daripada cahaya yang redup. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang persepsi. Persepsi merupakan proses di mana otak mengorganisir dan menginterpretasikan informasi sensorik yang diterima untuk memberikan makna pada stimulus yang dialami atau yang diterima. Proses persepsi mencakup Proses persepsi mencakup tahap pemrosesan informasi yang lebih tinggi seperti kategorisasi, pengenalan pola, dan interpretasi. Persepsi memungkinkan kita untuk memahami dunia di sekitar kita dan memberikan makna pada stimulus yang kita hadapi. Proses persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman sebelumnya, ekspektasi, dan konteks. Misalnya, jika kita sudah terbiasa dengan suara-suara tertentu, kita mungkin lebih cepat mengenali suara itu daripada suara yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada atensi. Atensi merupakan kemampuan kita untuk memusatkan perhatian pada stimulus atau informasi yang relevan dan mengabaikan stimulus atau informasi yang tidak relevan. Nah, atensi ini penting dalam proses pengolahan informasi karena dapat membantu kita memproses informasi dengan lebih efisien dan efektif. Nah, dari jenis-jenis atensi ini ada beberapa jenis seperti atensi selektif, atensi terbagi, dan atensi terfokus. Nah, apa itu atensi selektif? Atensi selektif merupakan terjadi ketika kita memusatkan perhatian pada satu stimulus dan mengabaikan stimulus lain yang tidak relevan. Atensi terbagi terjadi ketika kita memusatkan perhatian pada beberapa stimulus sekaligus. Nah, sedangkan atensi terfokus itu merupakan atensi yang terjadi ketika kita memusatkan perhatian pada satu stimulus atau tugas tertentu selama periode waktu yang lama. Atensi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor seperti kompleksitas stimulus, kepentingan stimulus, dan keadaan emosional kita. Misalnya, ketika kita sedang dalam keadaan stres atau tegang, itu memungkinkan kita lebih sulit untuk memusatkan perhatian pada tugas atau stimulus tertentu. Dalam keseluruhan, ketiga konsep ini atau sensasi, persepsi, dan atensi itu saling berkaitan dalam membentuk proses pengolahan informasi yang kompleks dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep sensasi, persepsi, dan atensi, kita dapat memahami lebih baik tentang bagaimana otak manusia memproses informasi dan memberikan makna pada dunia di sekitar kita. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai sensasi, persepsi, dan juga atensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.